Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya kabarnya? Baik-baik saja kan? Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kemudian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tak lupa juga semoga kalian tetap dalam kondisi hati yang bahagia ya. Walaupun kita berada dalam kondisi wabah COVID-19 ini dan memang mengharuskan kalian untuk stay at home. Kemudian efeknya adalah studi from home. Tapi ibu berharap hal itu tidak membuat kalian menjadi tidak bersemangat ya dalam menjalani proses perkuliahan. Mungkin bisa dengan proses apapun ya, bisa menggunakan Telegram ataupun dengan webinar ataupun dengan proses daring yang lainnya. Yang pada intinya kami selaku dosen selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian, dan kalian juga harus tetap semangat ya tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi manajemen terpadu bayi muda atau MTBM dan manajemen terpadu balita sakit. Nah, sebelumnya di sini standar kompetensi yang harus kalian capai adalah dapat mendefinisikan dan mengkaji tentang teori MTBM dan MTBS. Baik, sedangkan kompetensi dasarnya itu adalah yang pertama, mampu menjelaskan kembali tentang definisi MTBM dan MTBS. Kemudian mampu menjelaskan kembali tentang pengisian formulir MTBM dan MTBS. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan kembali tentang maksud bagan MTBM dan MTBS. Oke, sudah siap semuanya? Tentu sudah ya. Dan mohon dimaklumi barangkali ada suara samar-samar yang ikut terdengar ya. Itu anggap saja backsound ya, tapi jangan sampai merusak konsentrasi kalian. Oke, kita lanjut ya. Nah, latar belakang dari MTBM. Segala sesuatunya kalau kita ingin mengkupas tentang suatu hal, itu kita harus tahu dulu semuanya tentang hal itu supaya kita paham nanti ke depannya. Oke. Nah, latar belakangnya apa sih? Istilah manajemen terpadu bayi muda ini mencakup bayi umur kurang dari 2 bulan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Jadi ingat ya, MTBM ini digunakan untuk bayi berumur kurang dari 2 bulan. Mau itu dia kondisinya sehat ataupun dia sedang sakit. Sedangkan umur 2 tahun tidak termasuk pada bayi muda atau MTBM, tapi dia masuk ke dalam kelompok 2 bulan sampai dengan 5 tahun atau biasa kita sebut dengan kelompok balita. Bayi muda ini mudah sekali menjadi sakit, cepat menjadi berat sakitnya, kemudian dia bisa menjadi lebih serius, bahkan bisa menjadi meninggal, terutama pada 1 minggu pertama kehidupan bayi. Kenapa? Karena pada kurun waktu 1 minggu pertama kehidupan bayi ini, bayi masih proses adaptasi untuk bisa hidup di alam terbuka ini. Dia selama 9 bulan berada di dalam rahim ibunya, selalu disuplai makanan oleh ibunya, makanan-makanan bergizi, kemudian juga dilindungi oleh ketuban, ya. Tapi begitu dia terlahir di dunia, dia harus mulai bisa bernafas dengan sendirinya, mengatur paru-parunya. Kemudian detak jantungnya pun sudah tidak dibantu lagi oleh sambungan dari tali pusat atau plasenta, tapi dia memang harus bekerja sendiri. Jantungnya sudah harus bekerja sendiri. Pokoknya segala sesuatu itu harus bekerja sendiri. Nah, dalam kurun waktu 1 minggu ini dia masih proses adaptasi sehingga badannya masih rentan terhadap penyakit karena daya tahan tubuh atau imunnya itu masih sangat rendah. Penyakit yang terjadi pada 1 minggu pertama kehidupan bayi ini hampir selalu terkait dengan masa kehamilan dan persalinan si ibu. Jadi sangat tergantung sekali. Nah, di sini sehingga melalui program ini, bayi baru lahir dapat dipantau kesehatannya dan dideteksi secara dini. Jika terdapat masalah, bidan dapat menasihati dan mengajari ibu untuk melakukan asuhan dasar bayi muda di rumah.
Bila perlu merujuk bayi, ibu dapat melakukannya dengan benar dan tepat sehingga tidak ada kata-kata terlambat. Ya. Dan memang pada dasarnya masih sebagian besar ibu itu mempunyai kebiasaan untuk tidak membawa bayi mudanya itu ke fasilitas kesehatan. Dia selalu berdiam diri dulu di rumah. Kalau tidak parah-parah amat, dia enggan untuk berangkat ke puskesmas atau ke bidan. Nah, melalui kegiatan ini diharapkannya kesehatan BBL ini mampu dipantau dan dideteksi secara dini apabila mendapat kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit tertentu. Kemudian pelaksanaan MTBM. Oke. Untuk kunjungan pertama ya, berarti apabila ada seorang ibu bersalin melahirkan, nah biasanya kita ada kunjungan kan ya, kunjungan ke rumahnya ya, itu bisa pada saat 2 hari ya atau hari kedua. Nah, itu berarti bisa sekalian kita melaksanakan kunjungan pertama MTBM. Yang pertama, periksa bayi muda untuk kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Selanjutnya, dibuatkan klasifikasi berdasarkan tanda dan gejala yang ditemukan. Oke. Yang kedua, menanyakan pada ibu, apakah bayinya diare? Jika iya, maka periksa tanda dan gejala terkait. Cek apakah bayi mengalami dehidrasi atau tidak, adakah kemungkinan diare persisten, atau mungkin berlanjut ke arah disentri. Ya. Nah, untuk materi terkait mengenai dehidrasi, kemudian disentri, itu ada di Askep Neonatus. Oke, silahkan dibaca-baca kembali. Yang ketiga, periksa semua bayi muda untuk ikterus dan klasifikasikan berdasarkan gejala. Keempat, periksa bayi muda untuk kemungkinan berat badan rendah atau masalah dalam pemberian ASI. Selanjutnya, klasifikasikan berdasarkan tanda dan gejala yang ada. Selanjutnya, yang kelima, menanyakan pada ibu apakah bayinya sudah diimunisasi. Tentukan status bayi imunisasinya. 6. Menanyakan status pemberian vitamin K1. 7. Menanyakan pada ibu mengenai masalah lain seperti kelainan kongenital, trauma lahir, perdarahan tali pusat, dan sebagainya. Kedelapan, menanyakan pada ibu keluhan atau masalah yang terkait dengan kesehatan bayinya. Nah, peringatan sekali ini ya, tolong diperhatikan. Jika bayi muda membutuhkan rujukan, maka segera rujuk. Tidak perlu melakukan penilaian pemberian ASI lagi, tapi segera lakukan rujukan. Takutnya terlambat sehingga menyebabkan kematian pada bayi baru lahir. Dan tentunya menambah angka kejadian kematian bayi. Baik, yang pertama di sini penilaian dan klasifikasi MTBM. Bagaimana caranya dan apa sih yang harus dinilai? Yang pertama adalah kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Ya. Oke, umumnya menggambarkan gangguan fungsi organ seperti gangguan kesadaran sampai dengan kejang, kemudian gangguan pernafasan, bayi malas menyusu, muntah, diare, demam, hipotermi. Biasanya juga terdapat infeksi lokal pada daerah tali pusat, kulit, mata, dan telinga. Ciri khas infeksi di daerah ini adalah teraba panas, bengkak, dan kemerahan. Karena memang itulah tanda-tanda umum dari terjadinya infeksi. Klasifikasi kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Oke, bisa diklasifikasikan sebagai berikut ya. Tanda atau gejala, tidak mau menyusu atau memuntahkan semua, atau riwayat kejang, bergerak hanya jika distimulasi, nafas cepat, nafas lambat, tarikan dinding dada ke dalam yang kuat, merintih, demam, hipotermi, nanah banyak pada mata, atau pusar kemerahan dan meluas sehingga ke area abdomen. Berarti klasifikasinya adalah penyakit sangat berat atau infeksi bakteri yang berat.
Sedangkan untuk pustul kulit atau mata bernanah, pusar kemerahan tapi bernanah dan tapi dia tidak meluas. Berarti klasifikasinya bisa dikategorikan infeksi bakteri lokal. Yang terakhir, tidak terdapat salah satu tanda di atas, berarti mungkin bukan infeksi, bisa disebabkan oleh yang lain. Oke. Kemudian di sini untuk tadi untuk yang ini dulu ya, kita back dulu. Nah ini kita mungkin akan perjelas di sini dulu sebentar ya. Barangkali kalian lupa. Kejang. Mungkin kejang itu merupakan kejadian kelainan susunan saraf pusat dan merupakan kegawat daruratan. Biasanya kejang pada bayi di bawah 2 bulan itu tidak terlihat. Misalkan mata hanya menatap ke atas, tapi dia diam saja. Atau mungkin pandangannya ke arah bawah, anggota tubuhnya diam saja. Atau seperti orang kaget, kemudian dia diam saja. Itu kejang pada bayi baru lahir. Jadi kejangnya tidak seperti balita pada umumnya atau orang dewasa yang dia badannya goyang semua ya, kejut gitu. Enggak, tapi kalau untuk kejang pada anak di bawah 2 bulan itu seperti itu, mata hanya melihat ke atas, tapi seperti itu saja dalam kurun waktu beberapa menit. Itu berarti kejang. Jadi tolong nanti diperhatikan lagi ya tanda kejang pada bayi itu. Biasanya kejang pada bayi muda umur kurang dari 2 hari itu berhubungan dengan asfiksia, trauma lahir, dan kelainan bawaan. Tapi jika lebih dari 2 hari, itu bisa kita kaitkan dengan tetanus neonatorum. Ya, apa yang bisa kita tanyakan? Ya, karena memang untuk memeriksa gejala kejang itu dapat dilakukan dengan 3 cara ya. Tolong dicatat, di sini tidak ada. Yang pertama adalah bertanya, yang kedua adalah melihat, dan yang ketiga adalah meraba. Oke, misalkan ada pasien kejang nih, gimana Bu? Oke, kita tanyakan dulu ke ibunya, adakah riwayat kejang sebelumnya? Kemudian melihat, apakah bayi tremor atau gemetaran atau tanpa kesadaran menurun? Ya, tremor atau gemetar adalah gerakan halus yang konstan. Tremor disertai kesadaran, menurun menunjukkan kejang. Oke, kemudian lihat, apakah ada gerakan yang tidak terkendali? Dapat berupa gerakan berulang pada mulut, atau tadi gerakan bola mata yang cepat, atau gerakan tangan dan kaki berulang pada satu sisi. Kemudian lihat apakah bayinya mulai mencucuk mulutnya. Lihat dan raba, apakah bayi kaku seluruh tubuh? Ya. Kemudian dengar, apakah bayi menangis melengking tiba-tiba atau tidak? Nah, itu untuk mendeteksi kejang. Jadi itu semua pertanyaan-pertanyaan, lihat dan raba-raba itu tolong diperhatikan. Nah, gimana Bu kalau misalkan bayi tidak mau minum susu? Ya, berarti itu merupakan tanda bahaya juga. Jadi jangan dianggap sepele. Oh, mungkin bayinya ngantuk atau sudah kenyang gitu. Itu beda kondisinya ya. Kalau yang memang berbahaya, dia betul-betul sama sekali tidak bisa minum ASI atau minum asupan air sedikit pun sama sekali. Kalaupun masuk dia langsung memuntahkannya gitu. Kemudian gangguan pernafasan tadi ya, Ibu jelaskan. Tolong diingat lagi ya. Pola nafas bayi muda tidak teratur itu ya kalau lebih kurang dari 30 kali per menit atau lebih sama dengan 60 kali per menit. Berarti normalnya 30 sampai 59 kali per menit. Tolong dicatat, jangan sampai lupa. Ya. Biasanya juga kalau yang bayi muda mengalami gangguan nafas itu disertai oleh tanda atau gejala bayi biru atau sianosis, kulitnya kebiruan. Kemudian adanya tarikan dinding dada yang sangat kuat, sangat dalam. Kemudian adanya pernafasan cuping hidung serta terdengar suara merintih, nafasnya pendek-pendek. Nah, kalau hipotermi Bu gimana? Coba diingat lagi, suhu normal pada bayi berapa? 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Berarti kalau kurang dari 36,5 itu disebut hipotermi. Tapi kalau lebih dari 37,5 berarti itu demam. Ya, atau febris. Jangan sampai lupa ya. Oke. Kita next ya. Ke yang selanjutnya. Oke. Nah, 2.
Kedua itu adalah kita menilai diare. Ya, penyakit-penyakit ini selalu ada pada bayi balita. Ya. Nah, di sini sebetulnya ibu mudah mengenal diare karena perubahan bentuk tinja atau feses yang tidak seperti biasanya. Dan frekuensi pun lebih sering dibandingkan biasanya. Biasanya bayi dehidrasi, kemudian rewel dan gelisah. Jika berlanjut, bayi menjadi letargis atau tidak sadar karena bayi kehilangan cairan. Selain itu, matanya juga menjadi cekung dan jika dicubit, kulitnya itu akan kembali dengan lambat atau sangat lambat. Ya, cubit kulit perut dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Lihat apakah kulit itu kembali lagi dengan sangat lambat. Lambat itu berarti lebih dari 2 detik, ya. Kemudian tanda gejalanya, terdapat 2 atau lebih tanda berikut. Yang pertama itu letargis atau tidak sadar, mata cekung, cubitan kulit perut kembalinya sangat lambat, berarti dia klasifikasinya diare dehidrasi berat. Jika terdapat 2 atau lebih tanda berikut, gelisah atau rewel, mata cekung, cubitan kulit perut kembalinya lambat, berarti dia diare dehidrasi ringan atau sedang. Sedangkan tidak cukup tanda dehidrasi berat atau ringan, berarti dia diare tanpa dehidrasi. Karena memang tidak semuanya yang mengalami diare itu akan mengalami dehidrasi kalau memang penanganan awal si ibunya itu cepat. Ya. Oke. Yang ketiga, menilai ikterus. Ya, ciri khasnya ikterus itu artinya bayi kuning, ya. Bayinya kulitnya berwarna kekuningan. Oke. Ikterus ini merupakan perubahan warna kulit ya atau selaput mata menjadi kekuningan. Sebagian besar, 80% itu akibat penumpukan bilirubin, yaitu hasil pemecahan sel darah merah. Sebagian lagi karena ketidakcocokan golongan darah ibu dan bayi. Peningkatan kadar bilirubin ini dapat diakibatkan oleh pembentukan yang berlebihan atau ada gangguan pengeluaran. Ikterus ini dapat berupa fisiologis dan patologis, ya. Kalau memang didiamkan, hiperbilirubin ini bisa mengakibatkan gangguan saraf pusat. Makanya ini berbahaya sekali tidak bisa didiamkan. Oke, sangat penting mengetahui kapan ikterusnya timbul, kapan menghilang, dan bagian tubuh yang mana yang kuning. Jika timbul setelah 24 jam dan menghilang sebelum 14 hari, itu tidak memerlukan tindakan khusus, hanya pemberian ASI secara berkesinambungan, secara on demand, dan menjemur bayi sebagai tambahannya. Ya. Kemudian ikterus muncul setelah 14 hari berhubungan dengan infeksi hati atau sumbatan aliran bilirubin pada empedu. Nah, lihat tinjanya, pucat atau tidak seperti dempul. Kalau iya, berarti betul dia adanya sumbatan aliran bilirubin pada sistem empedu. Tapi kalau tidak, berarti dia termasuk ke ikterus yang patologis. Nah, untuk menilai derajat kekuningan dapat digunakan dengan menggunakan metode Kramer. Kramer 1 yaitu kuning pada daerah kepala dan leher. Ya, jadi hanya bagian kepala dan leher. Kepala itu ya otomatis anggota-anggota panca indera di sekitarnya ya. Kemudian Kramer 2, kuning sampai dengan badan bagian atas atau dari pusar ke atas. Kramer 3, kuning sampai badan bagian bawah hingga lutut atau siku. Kramer 4, kuning sampai pergelangan tangan dan kaki. Kramer 5, kuning sampai daerah tangan dan kaki. Nah, klasifikasinya, timbul kuning pada hari pertama atau kurang dari 24 jam, atau kuning ditemukan pada umur lebih dari 14 hari, atau kuning sampai telapak tangan atau telapak kaki dan tinjanya berwarna pucat, berarti bayi mengalami ikterus berat. Jika timbul kuning pada umur lebih dari sama dengan 24 jam sampai kurang dari sama dengan 14 hari dan tidak sampai ke telapak tangan atau kaki, berarti dia hanya ikterus. Tapi jika tidak kuning berarti dia tidak mengalami ikterus. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya dan dihafalkan tentunya ya. Jangan sampai nanti pada saat kalian terjun ke lapangan kalian bingung, nggak bisa ngebedain mana ikterus berat, mana ikterus sedang, mana yang bukan ikterus. Oke? Keempat,
kemungkinan berat badan rendah atau masalah ASI. Oke, pemberian ASI ini merupakan hal yang sangat penting ya bagi pertumbuhan dan perkembangan pada bayi 6 bulan pertama dalam kehidupannya. Nah, jika ada masalah dalam pemberian ASI, maka bayi dapat kekurangan gizi dan dengan mudah terkena penyakit. Nah, apa yang harus kita kaji, apa yang harus kita lihat? Ingat simbol yang tadi. Tanyakan, lihat, dan raba. Yang pertama, tanyakan, apakah IMD dilakukan? Ini nanya ke si ibunya ya. Apakah ada kesulitan pada saat menyusui? Apakah bayi diberi ASI dan berapa kali dalam 24 jam? Apakah bayi diberi selain ASI? Nah, ini kita dalam melakukan pertanyaan ini harus betul-betul jeli dan detail. Jangan sampai ibunya jawab A, ya sudah A aja, nggak digali lagi ya. Tapi ini wajib kita gali lebih dalam lagi. Kemudian lihat, apakah ada bercak putih pada mulut bayi, ataukah ada celah bibir di langit-langit, dan apakah ada gejala tongue tie ataukah lip tie, sehingga bisa membuat bayi itu kesulitan untuk menyusu pada ibunya. Ya, dan memang ini khususnya untuk tongue tie dan lip tie ini ada yang memang sebagian walaupun mereka mengalami ini proses menyusu tetap lancar. Bayi tetap bisa menyusu lancar pada ibunya. Tapi ada sebagian juga bayi yang mengalami tongue tie ataupun lip tie mungkin dengan derajat 2 lebih, itu dia sudah tidak bisa menyusu terhadap ibunya. Gitu. Dan mungkin pada kasus ini saya juga punya pengalaman pribadi. Pada saat saya melahirkan, anak saya itu mengalami tongue tie atau lip tie. Silahkan kalian searching sendiri ya, tongue tie itu atau lip tie itu seperti apa. Jadi untuk tongue tie itu di bawah lidahnya itu ada sekat, sehingga dia lidahnya tidak bisa bergerak secara bebas. Nah, otomatis itu mempengaruhi sekali terhadap proses menyusu. Sehingga saya pada saat itu sangat sulit sekali untuk menyusui bayi saya. Padahal kolostrum sudah mulai keluar, payudara sudah mengencang, tapi bayi saya tidak bisa menghisap puting susunya dengan baik. Sehingga itu dia sempat ikterus dan dirawat selama 5 hari. Gitu. Nah, mungkin ini karena salahnya di sini tenaga kesehatan pada saat menolong saya persalinan ataupun saya sendiri mungkin sebagai ibunya telat untuk mendeteksi dini kejadian ini. Kalau bisa dideteksi dini secara awal, itu tidak akan mungkin terjadi sampai bayi saya harus dirawat ya. Nah, itu untuk pembelajaran kita semua, terutama kita bidan, menjadi garda utama dalam proses pertolongan persalinan, itu harus jeli pada saat melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Kemudian bayi muda dengan BB rendah yang memiliki BB menurut umur kurang dari min 3 SD, itu di bawah garis merah. Antara min 2 SD dan min 3 SD itu BB pada pita kuning, dan lebih dari min 2 SD tidak ada masalah BB rendah. Ini bisa dibaca nanti di WHO Antro ya, 2005. Ini ketentuannya untuk mengetahui BB bayi itu dalam kondisi normal atau tidak ya. Di situ ada. Klasifikasinya. Ada kesulitan pemberian ASI, BB menurut umurnya rendah, ASI kurang dari 8 kali per hari, mendapat makanan atau minuman selain ASI, posisi bayi salah pada saat menyusu, tidak melekat dengan baik kepada areola ibunya, tidak menghisap dengan efektif, terdapat luka bercak putih, terdapat celah bibir atau langit-langit, terdapat tongue tie atau lip tie. Berarti klasifikasinya BB rendah menurut umur dan masalah pemberian ASI. Nah, jika tidak terdapat tanda gejala di atas, berarti BB tidak rendah menurut umur dan tidak ada masalah pada saat pemberian ASI. Ya. 5. Memeriksa status atau penyuntikan vitamin K1. Ya. Oke, karena sistem pembekuan darah pada bayi baru lahir belum sempurna, maka semua bayi itu berisiko mengalami perdarahan. Ya. Perdarahan akibat apa? Akibat pada saat proses persalinan dia kan barangkali ada benturan ya, ataupun ada gesekan pada saat di jalan lahir itu, dia sehingga berisiko mengalami perdarahan atau istilah medisnya HDN, Hemorrhagic Disease of the Newborn. Diberikan suntik vitamin K1 setelah proses IMD selesai dan sebelum pemberian imunisasi HB0. Ya. Kemudian memeriksa status imunisasi.
Penularan hepatitis pada bayi dapat terjadi secara vertikal, artinya pada ibu ke bayi pada saat persalinan, dan horizontal, bisa dari penularan orang lain. Sehingga untuk mencegah terjadinya infeksi secara vertikal, bayi harus segera diimunisasi HB0, ya. Dan di sini ada rentang waktunya 0 sampai 7 hari gitu, ya. Letaknya di mana? Tentunya di paha sebelah kanan, ya. Juga nanti kemudian bayi harus mendapatkan imunisasi BCG di lengan kiri dan polio diberikan 2 tetes per oral yang dijadwalkan sesuai dengan tempat lahir, ya. Misalkan saya lahir di Cirendang, ya berarti nanti saya datang ke puskesmas wilayah Cirendang gitu, ya. Kemudian memeriksa masalah atau keluhan lain jika ada, ya. Oke, di sini memeriksa kelainan bawaan atau kita sebut juga dengan kelainan kongenital. Ya, kelainan bawaan seperti anencefalus, ya. Tidak ada tempurung kepalanya, ya, bukan tempurung kelapa, ya, tapi kepala. Oke. Kemudian hidrosefalus, ya, yang kepalanya besar berisi cairan. Kemudian meningomyelokel, ada juga macam-macam yang lain, ya. Misalkan tidak ada lubang anusnya, atesia ani, ya, atau yang ususnya terburai, ya. Coba dicari lagi lebih banyak, ya. Oke, yang kedua memeriksa kemungkinan trauma lahir, ya, akibat perlukaan pada saat proses persalinan. Seperti apa? Seperti kaput suksedenum. Contohnya partus lama nih, bayinya terjepit, ya, di jalan lahir ibu. Jadi baru keluar sebagian kepalanya. Sehingga pada saat lahir kepalanya panjang ke atas, ya. Tenang saja, kalau ini bisa hilang dalam waktu beberapa hari. Kemudian sefal hematom, ya. Sefal hematom di sini bedanya kalau yang tadi karena lama, ya, dan memang berisi cairan. Kalau ini sefal hematom dia berisinya darah, oke. Dan memang untuk kembali normalnya lebih lama dibandingkan kaput suksedenum. Ketiga, memeriksa perdarahan tali pusat, ya. Di sini akibat ikatan pada tali pusat yang longgar, ya, setelah beberapa hari. Kalau tidak ditangani itu bayinya dapat mengalami syok, ya, karena dia kekurangan darah. Oke. Kemudian memeriksa masalah pada ibu. Ya, penting sekali menanyakan masalah pada ibu, ya. Kenapa? Karena di sini bisa berpengaruh juga terhadap kesehatan bayi. Ibu yang sehat, pasti bayinya juga akan sehat. Ibu yang sakit, tentunya juga bayinya akan sakit, ya. Karena memiliki kontak batin yang kuat dan memang juga bayi yang baru lahir kalau tidak diasuh oleh ibunya, oleh siapa, ya? Bisa dengan yang lain, tapi itu tidak maksimal tentunya. Apa sih yang harus kita kaji? Yang pertama, bagaimana keadaan ibu dan apakah ada keluhan? Misalkan demam, sakit kepala, pusing, ataukah depresi. Karena untuk ibu yang setelah bersalin ini, dia akan cenderung mengalami postpartum blues. Tidak pandang bulu, mau yang anaknya sudah banyak, mau yang anaknya baru, mau yang ibu itu umurnya masih muda, ataupun yang sudah tua atau yang sedang-sedang saja. Itu tidak pandang bulu. Bagaimana? Tergantung pada bagaimana lingkungan di sekitar si ibu. Kemudian bagaimana dukungan keluarga si ibu, gitu. Kemudian apakah ada masalah tentang pola makan, waktu istirahat, kebiasaan BAK dan BAB-nya? Kemudian apakah loheanya berbau? Warnanya apa? Ada nyeri perineum kah? Kemudian apakah ASINya lancar? Ya. Kemudian apakah ada kesulitan dalam merawat bayi? Kemudian apakah ibu minum tablet besi atau Fe, vitamin A, dan apakah sudah menggunakan alat kontrasepsi? Ya. Nah, itu harus betul-betul jeli ditanyakan. Kenapa? Karena bayi yang sehat, bayi yang bahagia itu tergantung dari ibunya. Ibunya juga harus bahagia tentunya, ya. Impossible. Kalau pengen bayi yang sehat, bayi pertumbuhannya bagus, perkembangannya bagus, tapi ibunya tidak bahagia, ibunya depresi, ibunya kelelahan, ibunya sakit, itu tidak akan mungkin, ya. Jadi dua-duanya harus sehat.
Kemudian kriteria untuk tindakan pengobatan prarujukan bayi muda. Ya. Nah, di sini ada klasifikasi merah atau merah muda, berarti dia berat. Sedangkan untuk klasifikasi kuning dia sedang atau ringan. Kemudian klasifikasi hijau berarti dia normal. Dan tentunya yang mana yang harus dirujuk itu yang merah atau merah muda. Ya, pengobatan sebelumnya juga harus dilakukan pengobatan prarujuk dan inform consent tentunya ya. Jadi nggak asal rujuk-rujuk aja gitu ya, tapi harus dilakukan penanganan awal dulu, kemudian plus beserta inform consent ya. Oke, di sini ada pengobatan prarujukan. Oke, kejang ya. Bagaimana tindakannya bidan nih? Berarti pertama harus bebaskan jalan nafas dan memberi oksigen. Kalian tuh harus punya oksigen ya. Mau di tempat praktik ataupun di puskesmas pasti ada ya. Kemudian menangani kejang dengan obat anti kejang. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama itu menggunakan fenobarbital 30 mg itu sama dengan yang digunakan itu 0,6 mili per IM. Sedangkan pilihan 2, diazepam 0,25 mg dengan berat kalau bayinya kurang dari 2.500 gram. Nah, gunakan yang 0,5 mg kalau bayinya itu beratnya lebih dari sama dengan 2.500 gram, diberikannya per rektal. Oke. Kemudian jangan memberi minum pada saat kejang karena akan menyebabkan aspirasi. Itu sangat berbahaya dan tidak boleh. Mau ngasih makan, mau ngasih minum pokoknya nggak boleh kalau ada kejadian kejang. Menghangatkan tubuh bayi. Dengan apa? Metode kanguru selama di perjalanan ke fasilitas kesehatan. Kemudian jika dicurigai tetanus neonatorum, beri obat diazepam, bukan fenobarbital. Tapi ini bisa diberikan kalau kalian ada di puskesmas ya, hendak merujuk ke rumah sakit ya. Kalau di BPM atau PMB itu nggak boleh. Kemudian beri dosis pertama antibiotik. Kemudian gangguan nafas pada penyakit sangat berat atau infeksi berat. Tindakannya apa? Posisikan kepala bayi setengah fleksi atau ganjal dengan bahu. Sama posisinya kalau kalian melakukan resusitasi. Kemudian bersihkan jalan nafas dan beri oksigen. Kemudian resusitasi jika bayi mengalami apne. Kalau enggak usah resusitasi ya. Cukup langkah 1 dan langkah 2. Hipotermi. Tindakannya apa? Menghangatkan tubuh bayi. Cegah penurunan gula darah. Dengan cara apa? Berikan dia ASI. Nasihati ibu cara menjaga bayi tetap hangat. Rujuk segera. Ikterus, tindakannya apa? Cegah turunnya gula darah, nasihati ibu cara menjaga bayi tetap hangat, dan rujuk segera. Gangguan saluran cerna, jangan berikan makanan atau minuman apapun per oral, cegah turunnya gula darah dengan infus, jaga kehangatan bayi, dan rujuk segera. Diare, diare itu yang harus dilakukan adalah rehidrasi atau berikan RL atau NaCl 100 ml per kilogram BB. Kemudian 30 ml per kilogram berat badan selama 1 jam. 70 ml per kilogram BB selama 5 jam. Beri oralit 5 ml per kilogram berat badan per jam bila memungkinkan ya. Kemudian rehidrasi melalui pipa nasogastrik 20 ml per kilogram berat badan per jam selama 6 jam. Kalau BB rendah atau masalah ASI, cegah penurunan gula darah, jaga kehangatan, dan rujuk segera. Oke, sekarang kunjungan ulang untuk pelayanan tindak lanjut. Jadi yang bayi tadi sudah dirujuk, kemudian dia pulang. Nah, jeda 2 hari, kalian kunjungan ulang tuh. Apa sih yang harus dikaji? Infeksi bakteri lokalnya bagaimana? Kalau memang mengalami ya, kemudian gangguan pemberian ASI-nya bagaimana? Kemudian luka atau bercak putih di mulutnya bagaimana? Hipotermi sedangkah? Diare dengan dehidrasi ringan atau sedangkah? Ikterus fisiologik jika tetap kuning. Nah, 14 harinya BB rendah menurut umur. Ini pantauannya ya. Nah, di sini ada contoh ya. Kalau di puskesmas itu ada form seperti ini ya. Ada penilaian, klasifikasi, dan tindakan pengobatan bayi muda umur kurang dari 2 bulan. Di sini lengkap tadi yang sudah Ibu paparkan tadi, ada lengkap di sini semua ya. Di sini ada klasifikasi merah muda, ada kuning, dan ada hijau. Berarti yang untuk dirujuk itu yang ada di kolom warna merah muda.
ya. Kalau yang di kolom kuning itu jaga-jaga, tapi masih bisa diobati di rumah, tapi jaga-jaga. Barangkali dia bertambah berat. Kalau yang hijau dia cukup pengobatan di rumah. Oke. Nah, di sini tadi apakah bayi diare? Ya, ada tanyakan, ada lihat dan raba. Tanda gejala, klasifikasi tindakan pengobatan ya. Ini di puskes yang dipakai seperti ini ya untuk melakukan pemantauan MTBM di lapangan. Ini ikterus ya. Sama, pemaparannya sama seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Oke. Ini untuk poin MTBM. Oke. Next kita lanjut ya ke MTBS. Oke. Silahkan relax dulu, relax. Yang mau minum silahkan minum dulu. Yang punya pertanyaan-pertanyaan silahkan dicatat. Nanti bisa kalian tanyakan pada saat forum diskusi, ya. Oke. Latar belakangnya, tadi kan sudah ya mengetahui latar belakang MTBS. Nah, sekarang MTBM, maaf. Nah, sekarang kita akan menyimak latar belakang dari MTBS ini sendiri. Dalam periode 5 tahun sebelum SDKI 2017, angka kematian neonatal adalah 15 kematian per 1000 kelahiran hidup. Di sini menyiratkan bahwa 1 dari 67 anak meninggal dalam bulan pertama kehidupannya. Oke, angka kematian bayi pada periode yang sama adalah 24 kematian per 1000 kelahiran hidup. Artinya 1 dari 42 anak meninggal sebelum ulang tahun pertamanya. Penyebab utama kematian bayi 0 sampai 11 bulan itu adalah diare 31,4% dan pneumonia 24%. Sedangkan penyebab utama kematian pada balita adalah diare 25,2%, pneumonia 15,5%, DBD 6,8% dan campak 5,8%. Oke. Nah, oleh karena itu permasalahan bayi meninggal akibat bayi sakit ini memang bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sehingga WHO dan UNICEF ini terdorong untuk membuat program MTBS guna melakukan pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit di vaskes dasar atau puskesmas. Selain upaya kuratif, juga upaya promotif dan preventif. MTBS terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan, khususnya ibu-ibu bidan sekalian ya. Oke. Kemudian kita akan membahas mengenai konseptual MTBS ya. Tapi sebelumnya di sini Ibu akan ngedongeng dulu sebentar ya. Strategi MTBS ini mulai diperkenalkan di Indonesia kan tadi oleh WHO ya. Pada tahun 1996 ya. Kemudian pada tahun 1997 Depkes RI bekerja sama dengan WHO dan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, melakukan adaptasi modul MTBS WHO. Modul tersebut digunakan dalam pelatihan pada bulan November tahun 97 dengan pelatih dari SEARO. Sejak itu penerapan MTBS di Indonesia berkembang secara bertahap dan update modul MTBS dilakukan secara berkala sesuai dengan kemajuan program kesehatan ya. Nah, sampai tahun 2009 penerapan MTBS ini sudah mencakup 33 provinsi. Namun belum seluruh puskesmas mampu menerapkan karena ada banyak sebab ya. Yang pertama, belum adanya tenaga kesehatan di puskesmasnya yang sudah terlatih MTBS. Kemudian sudah ada tenaga kesehatan terlatih tetapi sarana dan prasarananya belum siap. Lalu belum adanya komitmen dari para pimpinan puskesmas dan yang lain-lain ya. Namun menurut laporan ya dari Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia, jumlah puskesmas yang melaksanakan MTBS hingga akhir tahun 2009 yang lalu itu sudah 51,55%. Dan untuk sekarang itu sudah semua puskesmas melakukan MTBS. Jadi kemajuannya sudah cukup baik ya.
Nah, konseptualnya di sini adalah MTBS itu apa sih? Bukan manajemen terpadu balita sakit ya, bukan, itu kepanjangannya. Tapi kalau pengertiannya adalah suatu pendekatan yang digagas oleh WHO dan UNICEF ya, untuk menyiapkan petugas kesehatan melakukan penilaian, membuat klasifikasi, serta memberikan tindakan kepada anak terhadap penyakit-penyakit yang umumnya mengancam jiwa. Bertujuan untuk meningkatkan keterampilan petugas, memperkuat sistem kesehatan, serta meningkatkan kemampuan perawatan oleh keluarga dan masyarakat. Ya. Kemudian MTBS ada di mana? Ada di kegiatan lapangan, khususnya di puskesmas. Ini memang sudah ranah kerjanya puskesmas. Oke, di sini MTBS tadi kan disebut merupakan sistem ya, sebuah sistem kesehatan. Gimana sih caranya atau gimana sih penjelasannya ya? Di sini selalu ada input ya, ada input. Contoh, balita sakit datang bersama keluarga ya. Kemudian diberikan status pengobatan dan formulir MTBS oleh petugas. Nah, kemudian masuk ke proses. Gimana prosesnya? Ya, contohnya ya, balita sakit dibawakan kartu status dan formulir MTBS. Kemudian memeriksa berat dan suhu badan. Apabila batuk, selalu menghitung nafas, melihat adakah tarikan dinding dada, dan mendengar stridor. Apabila diare, selalu memeriksa kesadaran balita, matanya cekung atau tidak, memberi minum anak untuk melihat apakah anak bisa minum atau tidak, mencubit kulit perut untuk memeriksa turgor, dan selalu memeriksa status gizi, status imunisasi, dan pemberian kapsul vitamin A. Itu mah tidak akan pernah terlewati ya. Lalu outputnya bagaimana? Nah, klasifikasi yang dikonversikan menjadi diagnosis, tindakan berupa pemberian terapi dan konseling, berupa nasihat pemberian makan, nasihat kunjungan ulang, nasihat kapan harus kembali segera. Konseling lain juga ada, misalkan kesehatan lingkungan, imunisasi, konseling cara perawatan bayi di rumah, ya. Rujukan kalau memang diperlukan. Nah, pemeriksaan balita sakit ini ditangani oleh siapa sih? Oleh tim. Ada timnya, dipimpin oleh pengelola MTBS yang berfungsi sebagai case manager. Tolong dicatat ya. Pemilihan case manager oleh pimpinan puskesmas berdasarkan pertimbangan pernah mengikuti nggak pelatihan dan sanggup untuk mengelola MTBS atau tidak. Ya. Nah, dalam keseharian ini pengelola bertanggung jawab kepada koordinator KIA Puskesmas. Case manager bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dari penilaian, membuat klasifikasi, mengambil tindakan, serta melakukan konseling dengan dipandu buku bagan dan tercatat dalam formulir pemeriksaan. Kemudian case manager di sini bertanggung jawab mengelola kasus balita sakit apabila memerlukan konseling mengenai gizi, kesehatan lingkungan, serta imunisasi. Oke, setelah mendapatkan konseling, maka dilakukan penulisan resep serta penjelasan agar orang tua yang membawa balitanya sakit itu bisa mematuhi perintah yang diberikan dalam pengobatan di rumah atau anjuran-anjuran, ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, strategi MTBS, ya. Di sini strateginya adalah yang pertama komponen 1, meningkatkan keterampilan petugas kesehatan dalam tata laksana kasus balita sakit. Komponen 2, memperbaiki sistem kesehatan. Komponen 3, memperbaiki praktik keluarga dan masyarakat dalam perawatan di rumah dan upaya pencarian pertolongan kasus jika ada balita sakit. Oke, perlu diingat, ingat. MTBS bukan dirancang untuk fasilitas pelayanan rawat inap dan bukan untuk kader. Ya, ingat itu. MTBS berarti dirancang untuk puskesmas dan untuk tenaga kesehatan terutama bidan sebagai garda utamanya, garda terdepan. Oke, panduan MTBS yang disusun oleh Kemenkes ya, terdiri dari penilaian, klasifikasi, dan tindakan pengobatan.
Kemudian panduan pengobatan untuk ibu terhadap penyakit yang bisa diatasi di rumah. Kemudian konseling ibu. Kemudian pelayanan tindak lanjut. Oke. Kemudian persiapan penerapan MTBS di puskesmas bagaimana saja? Oke, yang pertama adalah diseminasi informasi MTBS kepada seluruh petugas puskesmas. Apa saja yang diberikan? Yaitu informasi mengenai konsep umum MTBS. Kemudian peran dan tanggung jawab petugas puskesmas dalam MTBS. Ya, secara garis besarnya seperti kalian sekarang sedang mengikuti perkuliahan ini. Ya, sama seperti petugas puskesmas kalau sedang diberikan diseminasi informasi tentang MTBS. Oke. Yang kedua adalah penyiapan logistik. Apa saja ya? Yang pertama adalah penyiapan obat dan alat. Ya. Kalau untuk secara umum, obat-obatan yang digunakan dalam MTBS itu telah termasuk dalam daftar obat esensial nasional atau disingkat LPLPO yang digunakan di puskesmas. Apa saja? Tolong dicatat, banyak sekali. Ada cotrimoxazole, tablet dewasa atau tablet atau sirup ya. Kemudian sirup amoxilin, kaplet ampicillin, tetracycline, chloroquine, primaquine, sulfaduxin, tapi mungkin sekarang sudah tidak diproduksi lagi ya untuk produk-produk sulfa. Kemudian diazepam suppository, gentamicin, penicillin procaine, suntikan ampicillin, suntikan fenobarbital, diazepam infeksi, tablet paracetamol atau sirup, tetracycline, gentian violet, sirup besi atau sulfat ferrosus, vitamin A, aquabides untuk pelarut, oralit, cairan infus, alkohol, gliserin, itu untuk obat-obatan. Sedangkan untuk bahannya apa saja, alatnya apa saja, timer ISPA atau arloji, tensimeter, kemudian infuset, semprit atau jarum suntik atau spet, timbangan bayi, termometer, kasa atau kapas, pipa lambung, alat penumbuk obat, mungkin sekarang tidak dianjurkan lagi ya. Kemudian alat penghisap lendir. Ya, kemudian apalagi yang harus diberikan? Penyiapan formulir MTBS dan kartu nasihat ibu. Ya. Kemudian C, penyesuaian alur layanan. Oke, prosedur pelaksanaan MTBS. Sekarang prosedurnya nih ya. Oh ya, yang tadi sebentar, untuk yang penyesuaian alur layanan itu bagaimana saja sih alurnya Bu? Belum paham nih. Oke, yang pertama si orang tua yang membawa balitanya sakit itu melakukan pendaftaran ya, di pendaftaran. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan konseling oleh bidan. Kemudian lanjut tindakan yang diperlukan di klinik. Adakah tindakan yang perlu dilakukan? Kemudian pemberian obat, dan terakhir adalah rujukan kalau memang diperlukan. Oke, nanti ada bagannya Ibu jelaskan ya. Kemudian di sini ada prosedur pelaksanaan MTBS. Ya. Yang pertama di sini adalah menilai dan membuat klasifikasi penyakit ya, yang sudah tadi dijelaskan kan, kalau diare bagaimana, kalau ikterus bagaimana, kalau hipotermi bagaimana ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian menanyakan keluhan utamanya apa. Menilai batuk atau sukar bernafas, klasifikasinya apa. Menilai diare, klasifikasinya bagaimana. Kemudian menilai demam, klasifikasinya juga dibuat. Kemudian menilai masalah telinga, itu klasifikasinya bagaimana ya. Kemudian memeriksa status gizi dan anemia serta klasifikasinya. Jadi jangan sampai lupa si ibunya juga kalau bisa bawa buku pingnya, bawa buku ping ya. Di situ ada penulisan status gizi bayinya ya, dan status imunisasinya di situ ada semua. Kemudian memeriksa status imunisasi tadi sama ada di buku ping, memeriksa pemberian vitamin A sudah berapa kali. Kemudian memeriksa masalah kesehatan lainnya ada atau tidak. Menentukan tindakan atau pengobatan, dan menasehati ibu. Ya. Dan terakhir adalah pemberian pelayanan tindak lanjut. Jadi kalau di awal kita anamnesanya tidak lengkap, anamnesanya tidak secara menyeluruh, kita akan kesulitan untuk menentukan tindakannya atau pengobatannya harus bagaimana. Kemudian menasehati ibunya
bakal sesuai atau tidak. Dan terakhir, pemberian pelayanannya tindak lanjutnya takutnya tidak tepat kalau memang informasi yang kita dapatkan tidak lengkap dan tidak akurat. Maka dari itu bidan harus pinter-pinter gali informasi ya. Anggaplah kalian tuh seperti wartawan yang lagi nanya masalah segala macamnya, itu harus digali detail A sampai Z. Jangan sampai ada yang terlewat. Dan memang kalian wajib sambil mencatat. Dengan mencatat kita akan ingat apa yang sudah ditanyakan atau apa yang belum. Takutnya ada yang terlewat gitu ya. Nah, di sini alurnya nih supaya kalian mudah ya. Pertama, pasien dipanggil sesuai urutan. Tentunya dia setelah mendaftar di pendaftaran. Kalau yang bayi usianya kurang dari 2 bulan, tadi dia ya alurnya ke petugas MTBM. Nah, kalau di sini kita sedang membahas yang MTBS kan, berarti balita usia 2 bulan sampai dengan 5 tahun. Berarti dia ke petugas MTBS. Lalu dia ke petugas menentukan diagnosa medis. Ya, apakah dia perlu cek lab ataukah dia harus dirujuk ya internal ataukah harus dilakukan tindakan ya atau konsultasi. Setelah itu baru petugas memberikan konsultasi, informasi dan edukasi hasil tadi memeriksa fisiknya atau mungkin cek labnya bagaimana. Ya, lalu petugas menulis resep dan mengarahkan si pasien untuk ke apotek. Itu kalau yang masih bisa diobati di rumah. Tapi kalau yang harus segera dirujuk, berarti petugas langsung menulis rujukan dan langsung saat itu juga pasien dirujuk. Karena kalau yang namanya penyakit atau masalah kesehatan pada balita itu memang harus tindakannya cepat dan tepat. Tidak bisa kita nunggu nanti itu nggak bisa. Jadi harus cepat segera. Ya. Ini silahkan dipahami alurnya. Alurnya sederhana kok ya, mudah untuk kalian pahami. Nah, di sini ada formnya nih di sini ya. Ada tata laksana balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Siapa yang ngisi kalian, Ibu Bidan? Ya, makanya nanti kalau pada saat kalian praktik di puskesmas, kalian harus mencoba mengisi format ini. Ya, kalau ada balita sakit, cepat kalian yang tangani. Kalian isi formulir ini. Ini pasti ada di puskesmas ya. Silahkan dibaca, dikaji di sini ya. Semua yang tadi sudah kita bahas ada di sini semua. Oke? Nah, ini sama seperti yang tadi, tapi di sini bacaannya beda ya. Penilaian, klasifikasi dan tindakan atau pengobatan anak sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Ya. Oke, terima kasih ya. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin dalam penyampaiannya banyak hambatan, banyak gangguan, entah itu saya kecepatan mungkin memberikan informasinya, atau mungkin keterbatasan dalam memberikan contoh, atau mungkin ada suara-suara samar yang ikutan gabung ya. Mohon dimaklumi ya dengan keterbatasan ini. Tapi saya berharap kalian selain mempelajari sumber yang saya berikan, kalian juga banyak mencari sumber-sumber dari buku lain tentunya yang sebagai penunjang utama belajar. Boleh ditambah dengan internet ya, searching jurnal ya, ataupun e-book boleh. Asal jangan sembarang googling dengan sumber yang tidak jelas dari mananya. Takutnya itu ilmu yang belum ter-up to date. Itu mungkin silahkan kalian pelajari lagi, kalian ulang-ulang lagi videonya, dan saya tunggu sekali untuk diskusinya ya. Silahkan kalian bertanya sebanyak-banyaknya ya. Mungkin nanti kalau ada yang bisa saya jawab. Kalau yang tidak, mari kita diskusikan bersama-sama ya. Itu saja pertemuan kita kali ini secara tidak secara tidak langsung ya, atau kasat mata ya. Itu saja, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.